Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah teman-teman kreatif 20 hari ini kelas 3 Ustadz Tiir dan juga seluruh kru dan ustadz sekarang berada di Petik Madu, tepatnya di Lawang ya. Jadi kalau teman-teman sekalian, anak-anak kreatif yang sedang menuju perjalanan ke Malang, letaknya ini yaitu ada di pinggir jalan. Nah, kalau arah ke Malang berarti kalian bisa ke sebelah kanan letaknya. Nah, tapi sebaliknya kalau arah ke Surabaya maka sebelah kiri jalan. Oke anak-anak, Ustadz sudah nyampe. Nanti setelah ini kita akan langsung menuju ke tempatnya Petik Madu. Nah, nanti kita bisa belajar bersama. Kalian nanti juga bisa tanya-tanya tentang apa yang terjadi di sana dan juga bagaimana pawon itu atau lebah ya. Nah, lebah kalian tahu semuanya, binatang yang sangat berguna dari jenis serangga yang nantinya kalian bisa siapkan mulai sekarang pertanyaannya. Nah, ya. Ditulis atau nanti silakan lewat pertanyaan, nanti akan Ustadz sambungkan ke narasumbernya yang tentang pengetahuan bagaimana lebah itu bisa menghasilkan madu. Oke, check it out dan tetap bersama kita di outdoor virtual dari Sekolah Kreatif SD Pemulai 20. Ya, alhamdulillah. Nah, sekarang anak-anak kita sudah berada di lokasi setup atau kotak-kotak lebah. Nah, kita lihat di sekitar kita ya anak-anak. Nah, ini ada berapa kotak-kotak lebah yang di dalamnya kotak ini terdapat lebah dan juga sarangnya. Nah, untuk itu nanti kita akan bertanya langsung kepada narasumbernya, yaitu dari Petik Madu. Oke, kita lihat di sekitar kita sudah ya. Nah, kita sekarang menuju ke sini. Nah, anak-anak, kita sudah berada di setup kotak-kotak lebah ini bersama dengan Kak Hendro. Ya, assalamualaikum Kak Hendro. Ya, alhamdulillah Kak Hendro berada di sekitar ini kan juga. Kak Hendro ini adalah yang ahli dalam untuk bidang untuk madu, lebah dan juga tentunya peternakan lebah. Oke, kita tanya teman-teman kepada Kak Hendro. Oke Kak Hendro, yang pertama bahwasanya nanti ini kan di Petik Madu ini semuanya harus di lokasi tertentu ya, karena nanti tidak mengganggu di suasana sekitar ya, seperti itu. Ya. Oke, selanjutnya ini Kak Hendro. Nah, ini termasuk lebah jenis apa? Keterangan sini sebenarnya ada 3 jenis. Ya, ada besar, kecil, yang tidak besar. Kalau yang pertama ini lebah besar, Apis mellifera lebahnya. Ya, teman-teman ya, saya lihat semua. Terus bagaimana Kak Hendro untuk proses lebah ini menghasilkan madu? Smart. Kalau untuk prosesnya sendiri itu tergantung ya. Jadi lebah ini dalam satu keluarga itu ada 3 macam. Ada lebah pekerja, ya. Kalau tugasnya sendiri yang bisa menghasilkan madu ini lebah pekerja. Lebah pekerja. Yang kelihatan banyak kalau kita buka kotaknya, yang kelihatan banyak ini namanya lebah pekerja. Ini kayak perlu membedakan. Kok bisa tahu ini pekerja, ini yang pejantan, ini itu di mana, Pak Hendro? Oke, kita lihat sama ya, teman-teman ya. Wah, ini ya. Nah, yang mana ini? Yang untuk lebah pekerja? Ini. Coba. Oh ya, ini ya. Ini lihat tangannya kakaknya. Nah, Kalau kita lihat Ada yang besar-besar itu. Nah, kalau yang pejantan itu yang ini kita pegang tidak jadi masalah karena pejantan. Oh, berani ya. Lihat ya. Oh, anak-anak ya. Sama dengan ratunya. Inilah Cirinya lebah ini ya. pejantan. Ya, bisa dibedakan di matanya. Kalau matanya lebah pejantan menyatu
ya. Dan Coba ikut-ikut pegang nggak? perutnya pun tumpul. Kasih yang nggak menyengat, jangan yang menyengat ya. Ya. Nanti kalau disengat jadi dulu betul ini. Ya. Wah, Perutnya ini pejantan anak-anak. tumpul. Ini lebah pejantan, perutnya tumpul, nggak punya sengat, nggak bisa ngentup. Makanya Ustadz Ain nggak takut ini ya, ini ya. Asik. Ini tugasnya apa ini kak? Ini kak tugasnya pejantan ini. Tarung. Hanya membuai saja. Boleh saja. Jadi suaminya si ratu. Oh, suaminya ratu ya ternyata ya. Nah, kenapa pekerja ini tidak disebut jantan? Karena pekerja ini perempuan. Ya, jadi yang bekerja itu adalah Yang perempuan. bekerja adalah perempuan atau betina. Anak-anak, ternyata lebah itu yang bekerja cari madu itu yang perempuan, yang betina. Pejantannya tidak ikut kerja kak ya? Nah, itu kerja. Tidak ikut kerja. Pejantan hanya menemani sang ratu di istana. Nah, luar biasa. Ternyata yang kerja yang perempuan, yang betina. Kalau ratunya itu bejantan. Yang Nah, paling ratunya mana coba. bisa. Ah, Yang Oh, paling panjang. bisa kelihatan lihat. ini ya. Ratunya ya. Sekilas Itu. langsung bisa tahu. Bentuknya Itu seperti apa, Kak? ada- Bentuknya, ada Kak? sengatnya enggak? Tuh, masuk. Di perutnya ya. Nanti Ini kalau panjang ini. bisa dilihat. Jadi perutnya Ada sengatnya enggak lebar. itu? Tatunya itu. Ratu. Ya, tapi Ini dia 1,5 lebih panjang. menyengat ratu pesaingnya aja, nggak mau nyengat kita manusia. Menyengat. Ratu pesaingnya aja, Oh, gitu ya. ya nggak Itu mau. diambil juga enggak apa-apa, tapi tidak diambil ikut semua ya. Ditunjuk Pak, ditunjuk biar tahu. Ini. Nah, itu yang ekornya panjang. Ya. Nah, Lebah itu. ratu. Itu Ratu. ratu lebah. Nah, dianya bertelur, Tugas ratu. Teman-teman. Iya. Jadi tiap harinya bertelur. bertelur saja ya. Ya. Oke. Walaupun pekerja perempuan Ada di tak bisa sana. bertelur. Gerakannya sudah dia banyak lebah. Ratunya. Oke Kak Indro, ini ada pertanyaan juga. Jadi ketika lebah ini sudah menghasilkan madu, itu kira-kira berapa lama Kak Indro? Lebah ini tergantung dari lokasi sekitarnya. Ya. Jadi kalau tempat kita menaruh lebah ini di lokasi yang bunganya bagus, Ya. itu kalau yang apis melipara ini 10 hari bisa panen. Oh, Terus kalau yang kotak-kotaknya kecil kayak gini, ini lebah apis cerana atau yang lebah lokal. Kalau yang lokal ini dominan paling cepat itu 1 bulan sekali. bulan. Jadi lebih cepat Jadi yang lebih cepat ini yang ya. lebah besar. Yang lebah besar ya anak-anak ya. Kalau pengen tahu nanti caranya lebah yang isi madu itu yang mana, Tangannya gimana? Gitu ya. Ya. Jadi anak-anak kita ketahui bersama untuk lamanya lebah menghasilkan madu itu, kalau lebah besar itu 10 hari. Nah, kalau lebah yang lokal, yang kecil-kecil itu hampir sekitar sebulan. Nah, sekarang ditunjukkan oleh Kak Indro ini. Nah, Kalau sudah tertutup bentuknya air, nah lihat di sini. bulan itu Nah, madunya. kalau lihat di situ ada sarangnya itu bening-bening mengkilat. Nah, itu adalah madunya anak-anak. Nah, kelihatan nggak? Iya, kelihatan kan? Nah, itu Nah, yang kenapa mengkilat kok- itu. Kenapa kok Itu semuanya ya, tidak isi ratunya madu? ini ya. Karena ada sekitar 60% itu tempat telur-telurnya si ratu. Nah, Nah, kalau yang sudah ketutup warna coklat itu calon-calon lebah yang mau lahir. Ini hasil kelihatan nggak? Hasil telurnya ratu yang sudah jadi kepompong. Yang mau jadi anu ya, mau jadi lebah baru ya. Ya. Nah, jadi sarangnya ini anak-anak tidak melulu isinya madu, tapi juga isinya calon bayi baru. Nah, seperti itu, bayi baru lebah yang akan nanti bisa lahir. Seperti itu ya. Oke. Terus ini tentang pengelolaan lebah Kak Indro. Nah, sekarang kita lihat ketika lebah itu menghasilkan madu. Nah, maka bagaimana menentukan madu itu berkualitas sebelum madu itu diolah? Sebenarnya madu kualitas tidaknya tergantung dari seberapa rendah tingkat kandungan. Kita panen madu dengan usia muda, maksudnya usia muda ini mungkin kita lihat madunya sudah penuh, tapi usianya mungkin masih 5 harian, ya madunya masih encer. Gitu. Jadi untuk kualitasnya sendiri tidak bisa bertahan lama. Tapi kalau untuk madu yang diambil pas kondisi usia yang sudah tua, madunya sudah kental, itu nanti ada alatnya, namanya refrakto. Nanti kalau kita lihat, Bisa tunjukkan ya Mas? ya, nanti kalau kita lihat dan kadar airnya itu mungkin strip 22 itu sudah layak untuk dipakai. Jadi ada alat untuk mengukur kadar airnya. Ada. Ya, jadi anak-anak ternyata madu itu juga perlu dilihat seberapa kadar airnya ya untuk menentukan kualitas madu.
Jadi ada madu yang dengan kualitas air tinggi maka cenderung encer. Ada yang kadar airnya rendah cenderung kental. Berarti tidak bisa kita menyimpulkan madu ini asli atau madu palsu hanya dengan melihat kental atau encer, nggak bisa Kak ya? Nggak bisa. Begitu ya. Orang awam ini kalau mau uji madu secara kacamata ini madu apa gula, Iya. harus uji lab. Pakai lab ya. Uji saat dia dirasakan itu masih Termasuk yang tisu nggak tembus itu karena Ya, kadar airnya rendah. ya Kalau yang kadar airnya tinggi kena tisu tetap tembus ya. terus walaupun itu madu asli. Tuh, jadi ada yang encer, ada yang kental memang. Ya. Oke, anak-anak kreatif tentunya masih ingin lihat lebih lanjut lagi, masih penasaran kan? Ya. Nanti kita juga akan lihat bagaimana alat-alat untuk nanti mengeluarkan sarangnya, terus kemudian diambil madunya. Kita akan lihat ya, mengambil madu langsung dari sarangnya. Oke ya. Oke, sekarang masih bersama dengan Ustadz Iir, Kak Hendro dan juga Kak Ain. Kita sekarang masih memakai apa namanya ini? Baju Anti sengat. Anti sengat. Nah, ini bukan baju astronaut atau Iron Man ya, bukan ya? Bukan tapi tetap APD. Tetap ini ini APD ya. Alat pelindung diri dari sengatan lebah. Kalau Kak Indra ini Nah. ahlinya sudah Oke anak-anak, sahabatnya ya. kita akan kembali lagi nanti kita menuju ke tempat pengolahan madu. Tetap semangat ya bersama kita dan juga outdoor virtual Sekolah Kreatif Asia. Kembali lagi bersama saya Sati dan juga Kak Hendro. Kalau tadi sudah kita lihat bersama-sama di setup atau kotak-kotak lebah ya. Sekarang kita menuju ke pengolahan bagaimana lebah yang sudah menghasilkan madu. Nah, yang tadi kotak-kotak tadi yang berisi madu itu nanti akan diolah, diambil madunya. Nah, sekarang saya ini berada di tempat namanya ini apa, Kak Indro? Nah, separator madu ya. Nah, lihat ini ya, seperti tabung ini. Nah, dia dijelaskan Kak Indro tentang separator madu ini. Ya, kalau untuk alat ini yang namanya separator madu ini digunakan untuk mengeluarkan madu dari sarangnya, tapi sarangnya itu tidak sampai rusak. Jadi habis kita ambil madunya, sarangnya bisa dipakai lagi. Oh, gitu. Ya, jadi sarangnya nanti dimasukkan ke dalam sini ya. Iya. Nah, bisa ada yang contohnya, Kak Indro? Oh ya, ya. Oke teman-teman. Alatnya saya kenal. Ya, untuk alat-alatnya dulu kita kenalkan dari Kak Indro. Nah, untuk mengambil dari sarangnya, yang pertama apa ini Kak Indro? Ya, pertama itu kalau orang yang takut, Nah, yang pertama harus pakai masker. pakai masker seperti ini ya. Nah, ini anti corona juga ya, bukan? Ini anti lebah. Anti lebah ya. Yang pertama, terus nanti sebelum masuk ke alat separator, nah, itu lebahnya harus dibersihkan dulu. Harus dibersihkan dulu. Bersihkannya pakai sikat. Sikat apa ini Kak Indro? Sikat untuk membersihkan lebah dan terbuat dari bulunya kuda. Bulunya kuda teman-teman. Ya. Lihat ini loh. Nah, ini bulunya kuda ya. Ya. Bukan sembarang bulu ini ya. Nah, kenapa kok pakai bulunya kuda? Kalau pakai bulunya manusia ataupun rambutnya dari manusia, lebahnya malah tambah nyamuk. Tambah ngamuk ya. Berarti kuda ini anti tawar pada lebah. Seperti itu teman-teman. Ya, siapa lagi nih? Nah, ini seperti apa ini ya? Ini namanya smoker atau pengasap. Smoker. Nah, seperti rokok gitu ya, kayak keluar asapnya. Lihat. Nah, Dan bahannya yang di dalam sini bisa pakai kertas koran ataupun karton, daun-daunan kering dibakar, apinya matikan, matikan. Oh, iya iya ya. Ini untuk mengusir lebah ya Nah, kayaknya. untuk mengusir sebenarnya untuk mengacaukan barisannya dia. Oh, Jadi dia iya. biar kawan kabut lah. Palang kabut lebahnya. Iya, teman-teman. Oke. Sekarang ini akan kita persiapkan oleh Kak Indro. Kita ambil dari setup atau kotak lebah. Nah, Kelihatan kan? Sama tutup kotak. Kotak lebahnya dibuka. nah, kotak lebahnya dibuka. Masih ada tutup yang kedua. Masih ada tutup yang kedua ya. Yang kedua ini tutup kasa namanya. Fungsinya apa itu? Dia pas kita buka tutup yang pertama dia nggak langsung nyerang. Nggak langsung nyerang kita. Nah, Ini jadi yang celana tapi seperti biasa. melivera. Masih melivera. Setelah itu kita kasih asap. Nah, dikasih asap teman-teman supaya mengacaukan lebah. Setelah kasih asap, kita buka tutup yang kedua. Kita buka. Iya. Kita buka tutup yang kedua dan sekarang kelihatan kita angkat ya. Kita pilih sarang Pilih. mana yang Oh, sudah ya. penuh terisi madu. Kita cek. Karena ini lebahnya mau kita rontokkan, jadi diusahakan tidak ada ratunya.
Oh gitu ya. Kalau ada ratunya dikembalikan. Nah seringkali kalau ratunya ikut dirontokkan itu perutnya terbentur, bisa nggak bertelur ya. Itu ya Mbak ya. Itu di situ ya. Ya misal ini Jangan sampai terluka lihat ratunya. ini ya. madunya udah mulai terisi ya. Tuh, Nah, lihat di sini teman-teman. Nah, ini yang mau kita ambil madunya. Sarangnya harus dirontokkan. Kayak gini ngerontokin. ya. Ya, kita lihat lebahnya rontok semua ya. Harus sikat. Terus kemudian disikat dengan tadi yang bulu yang terbuat dari kuda. bulu kuda ya. Nah, dibersihkan dulu sarangnya. Nah, alhamdulillah ternyata lebahnya juga tidak sampai menyerang. Ini juga agak gemetar ini ya. Takut-takut kalau waktu menyerang lebahnya ya. Interview. Nah, Masnya sudah biasa. Nah, oke, sudah bersih. Sekarang kita masukkan ke dalam separator madu. Nah, ini tempatnya separator madu. Oke. Nah, sekarang sarang tadi yang sudah bersih Ini itu akan dimasukkan ke dimasukkan separator. seperti ini posisinya. Oke, putar. Kemudian digiling. Oh, sampai 20 putaran. Putar terus. 1, 2, Jangan kencang-kencang. 2. Ini dilihat. Lihat atas Ini ya di dinding apa tadi namanya? separator madu. Separator. Itu sudah mulai nempel madu. Iya. Kita lihat. Kita lihat. Coba lihat aja madunya yang mengkilat tadi sudah bersih apa belum. Itu udah kosong. Jadi habis kita ambil madunya seperti ini, sarangnya udah kosong, madunya sudah keluar, sarangnya dipakai lagi. Jadi sarangnya ini bisa Jadi dipakai sampai sarangnya puluhan dipakai tahun. berulang-ulang. Ya, dan Termasuk warna hitam ini karena sudah lama ya kak ya. Iya, bahkan kalau warna hitam ini lebih enak. Jadi kita putar seberapa kenceng pun dia enggak gampang jebol. Sudah kokoh ya. Iya. Ini sarang tua, ini sarangnya tua jadi lebih kokoh. Yang warna hitam ini sudah saking seringnya dipakai berulang-ulang. Kalau yang masih baru warnanya putih ya. Dan ini lihat ini madunya, kita lihat ini, kita colek, Ustaz. Ayo sini Ustaz. Kita colek yang sebelah sana, sini aja ya. Nah, ini dia madunya. Ini ada mukanya. Jangan anu ya. Enggak usah pengen ya, tak lihat. Rasanya madu pahit. Pahit. Manis ya, enggak mungkin madu pahit anak-anak ya. Oke. Jadi enggak nyoba. Bagaimana anak? Oke. Coba. Nanti insya Allah Ini kami loh, gampang si- nanti bisa minum. Nah, ini karena sarang satu ya, dan tadi juga madunya belum penuh sehingga di sini madunya juga tidak banyak. Itu kalau pas lagi sarangnya penuh dan semua sisir diputar dikirim di sini, nanti madunya sudah penuh di sini, tinggal buka kerannya di bawah ini. Nah, di sini tinggal kasih penampung, nanti madunya keluar dari sini. Dengan begitu madu sejak awal panen itu benar-benar steril karena tidak tersentuh oleh tangan. Oke, baiklah anak-anak, kita lihat tadi semuanya kan, mulai dari separator madu, kemudian bagaimana nanti sarangnya diambil madunya, dan akhirnya kita semuanya jadi tahu sekarang. Nah, untuk selanjutnya nanti kita akan lihat bagaimana ternyata dari lilin. Nah, lilin ini kira-kira dari apa, Kak Endro? Nah, ini terbuat dari sarang-sarang yang sudah rusak yang terpakai, itu kita daur ulang dengan cara cuma panasin saja. Jadi dia jadi lilin, kita buatkan sarang lagi dari lilin tersebut untuk Nah, betul ya. Nanti kita akan lihat kreasi dari lilin lebah, yaitu tadi sarang-sarang yang sudah rusak dan bisa disediakan lagi dan dikembalikan lagi. Nah, nanti kita akan tanya jawab setelah selesai dengan Kak Hendro. Oke, kembali ke studio lagi bersama Ustazah Sofi. Hai, ya bertemu lagi dengan Ustaz Pilin. Sekarang kalau tadi sudah bagaimana kita bisa memanen madu dari lebahnya ya.
Oke, sekarang kita lihat di sini loh. Ada wajan besar ini ya. Katanya sedang memudar-madar. Nah, di sini ada namanya sarang lebah yang sudah rusak ya, Kak Indro ya. Nah, ini kira-kira sarang rusak ini kenapa, Kak Indro? Nah, ini yang pertama kita dapat sarang-sarang yang sudah tidak terpakai. Ini bisa juga disebut juga sarang nyerga ya. Nanti kalau ini kita biarkan banyak namanya ini. Namanya ini white spot namanya. Kecil pemakan sarang nyerba. Nah, ini biar tidak dimakani serangga seperti itu, ini bisa didaur ulang atau kita buat biar ini bermanfaat untuk lebahnya lagi. Nah, caranya gimana? Ini tinggal dipanasin saja. Sarang-sarang itu sudah rusak ini ya, gampang rapuh. Nah, ini gimana caranya? Ini tinggal dipanasin aja, kita siapkan kompor sama wajan. Nah, sebelah sini nih jadinya. Nah, ini teman-teman ya. Lihatnya di sini sebelah yang tadi padat ya, kita ambil ya. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini sarang yang padat tadi, yang limbah tadi, yang kita sarang. Nah, kita masukkan ke dalam wajan atau kompor. Mencair, nanti dia akan mencair. Nah, seperti kita belajar perubahan wujud benda ya. Ini sekaligus kita belajar ya perubahan wujud benda dari padat ya menjadi cair. Disebut apa? Anak-anak ada yang tahu? Ayo. Perubahan wujud benda dari padat menuju cair. Ayo, mencair. Ah, betul, mencair. Yes. Hebat semua anak-anak kreatif ya. Setelah dimasukkan ya, nanti akhirnya menjadi cair. Nah, ini sekarang bentuk ya, ini mencair ya. Ini adalah dari tadi limbah sarang lebah tadi. Ini anak-anak kayak ini. Nah, lihat. Nah, kayak ini. Setelah ini juga ada anak-anak perubahan wujud benda lagi. Ya, perubahan wujud benda apa? Yaitu dari mencair menuju ke padat. Perubahan wujud benda cair ke padat. Coba disebut apa? Ayo, ayo. Oh, Masya Allah, luar biasa 100. Siapa itu Zada? Dicatat ya. Insya Allah dapat riwayat betul itu. Riwayat akan menanti yang sudah menjawab betul. Apa? Membeku ya. Nah, ya kita lihat ini ya. Inilah langsung belajar dari sumbernya langsung ya. Tadi limbah yang dari padat ke cair ya. Sekarang bagaimana ketika kita nanti lihat ini perubahan wujud dari mencair ke padat, Kak Indro? Seperti apa nanti, Kak Indro? Ya, kita saya praktekkan caranya gimana biar sarang yang sudah mencair ini kita buat sarang lagi. Nah, dibuat sarang lagi ya. Dibuat sarang lagi teman-teman. Jadi dipakai lagi, didaur ulang ya. Tadi bilang Kak Indro ya, yang sudah cair ini nanti akan didaur ulang, dicetak ulang lagi. Kita lihat sama-sama. Oke, mulai Kak Indro. Ya, pertama gimana Kak Indro? Kita siapkan dulu. Ini ada lempengan kayu. Lempengan kayu. Lempengan kayu ini kita siapkan dan dibasahi. Gitu. Oh, dikasih air ya, teman-teman. Setelah itu kita oleskan saja ke dalam lilin yang Oh, lihat di sini. Nah, dioleskan. Dicelup ya. lilinnya menempel. Langsung menempel. Lihat ini. Oh, langsung putih. Nah, kalau mau kita bikin sarangnya lebah itu biar lebih kuat kita Tebelin lagi. Oh, lebih tebal ya. Tebal lagi, diulangi lagi sampai tebal. Nah, teman-teman. Lihat. Oh. Sudah langsung mulai mengeraskan ya. Atau membeku. Nah, terus dimasukkan ke dalam air. pas. Wah. Oh, jadilah ya. Yang tadi awalnya mencair, akhirnya jadi membeku. Nah, ya betul. Proses berikutnya Ya. nanti kita Lihat. lubangnya untuk diukurkan lubang-lubangnya berapa besar. Nah, diubah menjadi seperti sarang lebah ya Kak ya. Ya, jadi kita ukurkan dulu pakai mesin press yang ada di sebelah. Oh, kita lihat sekarang kita geser ke sebelah. Ini ada mesin press untuk membuat sarang lebah, teman-teman. Nah, sekarang di press ya. Kita lihat diputar silatain. Oh, pelan-pelan. Ya, kita lihat prosesnya, teman-teman.
diputar pelan-pelan. Itu nanti dari hasil mesin pres ini akan menghasilkan sarang lebah yang baru. Oh, berbentuk heksagonal. Nah, kalau teman-teman tahu, heksagonal itu kalau di matematika namanya segi 6. Nah, segi 6 ya, lihat. Loh, gimana? Lihat dari dekat. Nah, tadi dari lilin tadi sudah ditaruh ulang dan akhirnya kembali lagi menjadi sarang lebah yang baru. Nah, tuh ya. Anak-anak, ini adalah pola dasar dari sarang lebah. Nanti kita taruh di sisir lebah itu, kemudian dari pola inilah nanti lebah itu akan membangun sarangnya untuk tempat madu. Di sana sisirnya, ya kita ke Indra lagi. Yuk. Untuk apa ini Kak Indro? Nah, ini ya, setelah kita cetak segi 6-nya, kita siapkan bingkai kayu yang sudah kita kasih kawat. Nah, fungsinya kawat di sini tuh biar kalau pas kita ambil barangnya kita putar, barangnya tidak gampang jebol. Pengikat. Jadi kawat ini anak-anak untuk menahan sarangnya, karena nanti saat panen kan digiling kayak tadi ya, diputer, digiling. Nah, dikasih kawat itu supaya sarangnya tidak mudah jebol, sehingga sarang nggak rusak, bisa dipakai lagi untuk lebahnya. Nah, ini kayak gini ya. Oke, kita perhatikan. Ya, kita lihat ya sama-sama ya, anak-anak ya, bagaimana lilin tadi sudah mau dibuat sarang baru lagi oleh Kak Indro. Untuk merekatkan kawat sama hasil lilin yang sudah jadi lembaran ini, itu sebelah sini disolder. Nah, kita solder. Perlu disolder ya teman-teman ya. Lilinnya Oke, bentar. Oke, lihat sini. Nah, ini. Oke. Bisa lihat keluar asapnya ya, teman-teman. jadi kawatnya itu langsung rekat dengan lilinnya. Karena soldernya kan panas, otomatis langsung merekat dengan lilinnya. Kawat yang tadi langsung melekat. Lilinnya kalau sudah melekat, ya, nah, sudah merekat menyatu dengan kawatnya, lilinnya. Kalau sudah tinggal taruh di kotak lebahnya, nanti untuk lubang-lubangnya dia sendiri yang bikin. Polanya sudah ada. Iya, polanya sudah Lebahnya ada. tinggal melanjutkan sarangnya. Ya, dan kenapa kok kita bantu pakai lilinnya seperti ini? Karena lebah membuat sarang biar lebih cepat. Kadang satu malam aja bola baru sudah mati. Kalau kita bantu ya. Iya. Jadi sebenarnya anak-anak tanpa dikasih gini, lebah itu bisa membuat sarang, tapi butuh waktu lebih lama. Tapi kalau ada polanya tadi itu, dalam semalam itu sudah bisa selesai buat sarang. Begitu sarang selesai, baru mereka bekerja mencari madu. Jadi lebah itu tidak langsung cari madu gitu. Yang pertama harus menyelesaikan buat sarangnya dulu. Itu yang agak lama. Makanya tadi sama Kak Indro dibantu dengan pola yang dipres supaya lebih cepat membuat sarangnya. Jadi lebih cepat panen madunya gitu ya. Luar biasa Kak Indro. Ya. Oke, Endro, di depan saya ini, ya ini ada patung-patung ini buat dari apa Kak Endro? Ya, ini adalah hasil cetakan yang dimana matrasnya atau cetakannya itu kita buat dari lilinnya lebah. Oh, ternyata kita bisa selain buat sarang ya teman-teman, kita juga bisa buat kreasi dari lilin lebah tadi. Nah, coba bisa praktekkan Kak Indro. Ya, bisa. Oke, teman-teman, sekarang kita akan praktek langsung. Ini sekarang pelajaran SBGP ya mungkin ya. Kita membuat kreasi dari lilin lebah. Nah, kita lihat di sini yang mencair ini lilin ini. Panas ini udah Nggak panas ya? Iya, lumayan. karena Oh. kalau dingin dia akan mengeras. Betul. Gimana Kendro pertama? Ya,
kita siapkan air sabunnya dulu. Air sabun, nah teman-teman, Supaya nggak lengket. Ya, supaya tidak lengket. Ini saya contohin pakai tangannya Ustaznya ya. Oh, Jam gimana tangan. nih? Jam Oh. tangan ya mas. Sangat mumpung. Cari dulu. Celupkan ya. Iya, jarinya Ustadz Iir mau dimasak. Ininya. Iya. Panas. Nah, sudah copot pelan-pelan. Oh, lihatlah teman-teman semuanya. Wih, berhasil. Inilah jari tangan Ustadz Iir dari lilin lebah. Nah, coba sekarang lagi lar air. Pakai jempol, lipat dari telunjuk, lalu masuk. Nanti kandungnya angin. Nah, kita coba panas ya. Ya, ya jangan panas. Aduh, panasnya api dunia. Ya, langsung kan? Inilah salah satu tadi bentuk perubahan wujud benda, ya kan? Cair, celup, Jadi langsung padat. jadi padat. Nah, oke teman-teman. Nah, oke. Bagaimana? Sudah jelas ya, kira-kira ya. Nah, untuk itu sebelum mungkin nanti ada pertanyaan, kami buka lagi. Ya, mumpung ketemu dengan Kak Hendro, jarang-jarang loh kita ketemu dengan narasumber yang ahli dalam madu, lebah dan juga mengubah atau kreasi dari. Nah, anak-anak, alhamdulillah kita sudah belajar banyak tentang bagaimana tadi kita budidaya lebah, madu, memanen madu, dan juga bagaimana kita lihat tadi juga kreasi dari lilin lebah. Semuanya semoga menjadi ilmu baru untuk kita semua, anak-anakku sekalian di Sekolah Kreatif SD Muhammadiyah 20. Ya, dan juga Ustadz mengucapkan terima kasih banyak pada tempat kita wisata petik madu yang ada di Lawang ini sebagai sarana untuk outdoor virtual kita. Nah, bila kalian anak-anak ingin berkunjung ke wisata petik madu, gampang sekali tempatnya. Ya, dari Pasar Lawang kita ke arah menuju dari Surabaya menuju ke arah Malang, dari Pasar Lawang